Halo guys, welcome back to RZ Media. Jadi hari ini gue akan memberikan sebuah tips untuk kalian, yaitu bagaimana sih cara menghemat bensin di mobil Matic. Oke, jadi sekarang yang gue bawa adalah Fortuner Matic ya. Dan sekarang kita akan langsung mulai untuk tipsnya. Jadi dinyalakan terlebih dahulu mobilnya. Oke. Lalu untuk mobil pertama kali dinyalakan itu ya kalian sebenarnya manasin mobil nggak perlu lama-lama. Kalian cuma perlu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Itu sudah cukup. Dan gue nyalain nasinya dulu karena panas. Di luar panas guys. Oke, jadi itu dia tips yang pertama. Sebenarnya itu bukan tips sih, itu tips cuma bukan buat yang bensinnya. Itu salah satu tips aja. Oke, kita langsung ke tips yang pertama. Untuk tips pertama ini ada di belakang, jadi kita let's go langsung ke belakang. Selanjutnya adalah barang yang nggak penting di mobil ini kayak gua. Ini ya kalau berat salah satu penghambat, salah satu pemberat mobil. Jadi ini juga memboroskan bensin, tapi punya gue sih ya sebenarnya nggak terlalu parah karena ini cuma buku sama alat sholat sama ada jeans. Jadi mungkin kalau yang berat-berat ya janganlah karena akan membebani mobil juga. Oke, selanjutnya untuk tips yang kedua yaitu mengenai AC. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk AC ini sebenarnya kalian jangan dibiasakan untuk suhunya selalu ada di bawah, jadi selalu yang paling dingin, karena sebenarnya kalian nggak terlalu butuh, dan itu AC itu berpengaruh kepada konsumsi bahan bakar juga, karena kan performa mesin itu jadi lebih lebih berkurang gitu kalau ada pakai AC. Jadi kayak lebih membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi kalau untuk kalian misalkan nih mobil kalian udah dingin, kalian tinggal naikin aja suhunya. Jadi kalian naikkan suhunya hingga sekiranya ya untuk normalnya mungkin sekitar 22 atau 23 lah. Itu udah cukup, dan fan-nya juga jangan yang kenceng-kenceng. Itu kalau udah kalian posisi dingin ya udah cukup. Jadi mobil juga menyesuaikan dengan AC-nya itu. Jadi bensinnya sekiranya lebih hemat gitu. Oke, selanjutnya adalah tips yang ketiga. Jadi tips dari ketiga ini tergantung dari kaki kalian. Jadi bagi kalian yang suka ngebut tiba-tiba lagi di tol baru mencet terus langsung nginjek gas penuh, nah itu salah satu contoh yang bikin boros. Jadi sekiranya untuk akselerasi sendiri kalian kakinya biasain sabar atau pelan-pelan gitu. Jadi cukup menggunakan jempol, itu kalian injak gas pelan-pelan. Nah di situ mobil akan jalan secara perlahan-lahan, dan itu membutuhkan tenaga yang tidak banyak. Jadi konsumsi bahan bakar juga akan menyesuaikan. Jadi jatuhnya lebih irit gitu guys. Kalau kalian injak kaki langsung bres gini, kalian itu juga akan membutuhkan tenaga yang lebih, dan juga sebenarnya sia-sia sih kayak gitu. Jadi lebih baik kalian pelan-pelan aja, kecuali kalau kalian memang lagi balapan gitu. Kalian kalau misalkan kalian lagi di jalan yang macet atau enggak kalian lagi panik gitu, kalian pelan-pelan aja, yang penting sabar dulu, jangan langsung diinjak langsung berangkat gitu. Itu akan memboroskan bensin dan sia-sia juga bensinnya. Yang selanjutnya juga masih di kaki-kaki. Jadi kan kalau tadi itu gas, nah kalau sekarang itu rem. Kalian juga kalau nyetir itu usahakan penggunaan remnya jangan terlalu mendadak. Jadi karena energi yang terbuang tuh jadinya banyak banget kan. Kalian misalkan dari kecepatan tinggi nih, kecepatan 100, terus tiba-tiba kalian melambat, pengen langsung ke 40, kalian langsung injak gas dengan instan gitu. Nah itu justru kalian akan kehilangan banyak sekali power, dan untuk kalian jalan lagi menaikkan tenaganya kalian akan menginjak gas lebih dalam gitu. Jadi itu akan membuang bahan bakar itu secara banyak gitu guys. Jadi lebih baik kalau misalkan ngerem kalian pelan-pelan aja, sesuaikan dengan memang kondisi jalan. Kecuali kalian ngerem mendadak memang di depan itu langsung berhenti ya,
Cuma kalau kalian ingin belok arah atau gimana, kalian perlahan-lahan aja, udah ancang-ancangnya ambil dari jauh kalau bisa. Jadi itu akan lebih hemat dan kalian udah tahu tenaga mobil kalian tuh cukup nggak tanpa perlu menginjak gas yang lebih dalam lagi. Tips selanjutnya adalah kalian jangan lupa ngecek tekanan angin ban. Nah itu terpenting, karena jika ban kalian kempes atau tekanannya kurang, justru kan akan menopang beban yang lebih berat kan. Nah dengan udara yang sedikit maka akan membuat mobil menjadi lebih lambat karena bebannya terlalu berat mengangkat mobil ini tanpa udara yang cukup gitu. Mobil untuk lebih kencang lagi akan membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Jadi itu membuat justru kalian konsumsinya bahan bakarnya akan jauh lebih besar gitu dibandingkan jika kalian menggunakan tekanan ban yang normal gitu. Jadi kalian pastikan untuk kalian sering-sering ngecek tekanan ban di 4 sisi, kalau bisa disamain semuanya, jadi tenaga mobil ini tidak perlu ngos-ngosan untuk ngegas gitu. Jadi itu dia. Oke, selanjutnya adalah ini yang biasanya terpenting sih. Jadi kalian menggunakan BBM yang sesuai memang dengan standar mobil kalian. Jangan beli bahan bakar di oktan yang lebih bawah gitu daripada mobil kalian. Misalkan kalau ini diesel sih sebenarnya ya. Berarti kalau diesel contohnya kalian jangan pakai biosolar. Kalian kalau bisa pakai Dexlite atau yang lebih bagus lagi Pertamina Dex. Itu efisiensi bahan bakarnya ke mesin akan lebih baik dan itu juga akan berpengaruh pada penghematan bahan bakar kalian loh sebenarnya. Jadi kayak misalkan kalian lebih pakai bensin yang tinggi, maka itu sebenarnya hematnya mungkin agak sama gitu. Memang lebih mahal tapi efisiensi bahan bakar itu akan lebih irit gitu guys. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini mungkin sering kita jumpai terutama di kota-kota besar ya, terutama di Jakarta lah. Jadi kalau Matic kalian kan biasa enak tinggal ngerem gini aja kan, ngerem gitu aja kan. Nah usahain kalau memang berhenti total, kalian kan biasanya dari D, kalian netralin aja mobilnya terus di handrem, jadi kalian lebih santai gitu. Jadi kalian itu akan lebih menghemat karena D ini kan istilahnya ada power kecilnya gitu loh. Kalau kalian pindah ke D kan pasti mobil maju sendiri. Nah itu juga mengeluarkan bahan bakar sebenarnya. Jadi kalau kalian mau lebih hemat, kalian netralin, ya udah biarin tunggu sampai mobil yang depan itu jalan. Jadi kalian akan jauh lebih hemat. Karena kalau kebiasaan di situ kita lupa, ya bensinnya akan terbuang terus gitu secara sia-sia. Jadi ketika berhenti akan lebih banyak bensin yang terbuang gitu guys. Jadi sepertinya itu aja. Itu akan kembali lagi kepada kebiasaan sih sebenarnya, tergantung kalian gimana. Jadi mungkin kayak gua misalkan mungkin masih ada barang-barang di belakang gitu, tapi kan nggak banyak. Dan itu mungkin barang-barang ya punya bokap gua gitu. Jadi gua juga nggak berani pindahin. Cuma itu salah satu faktor yang untuk bisa menghemat bahan bakar gitu. Meskipun hal kecil, tapi kalau dikumpulin itu akan banyak gitu, akan besar. Jadi kalau kalian bisa menghemat dari kecil-kecil, kalian bisa menghemat seperti misalkan perharinya kalian bisa menghemat 1 liter 2 liter. Itu kalau kalian kalikan dengan setiap hari 365, itu kan kalian akan mendapat keirit bensin sekitar 365 liter hingga 700 liter. Itu kalau kalian tiap hari loh, itu irit 1 liter atau 2 liter gitu guys. Dan ya contohnya gua di sini. Ini gua dulu ketika awal-awal mobil ini itu enggak 11,3. Tuh. Awalnya tuh berapa ya? Kalau nggak salah tuh antara 10 atau 10,5 gitu. Pokoknya istilahnya ya lebih boros lah daripada yang sekarang. Dan yang sekarang ketika memang gua ngelakuin hal-hal yang tadi, yang hal kecil tadi, gasnya pelan-pelan ini, itu akan dia naik sendiri konsumsi BBM-nya di mobil ini. Jadi akan jauh lebih irit gitu. Dan itu tentang kalau irit kan berarti otomatis itu juga menghemat uang kalian. Dan itu ya kita bisa pakai yang lain atau
untuk tahun depannya lagi gitu kan bisa. Jadi ya gitu guys, pokoknya usahain kalian irit lah kalau pakai bahan bakar, karena sekarang sudah langka dan udah mulai transisi ke listrik. Oke, jadi itu aja dari gua. Kalian kalau ada tanggapan silahkan komen di bawah. Kalau mau nanya silahkan komen di bawah. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe paling penting. Ayo bantu gua untuk mencapai 1000 subscriber biar semangat bikin konten mobilnya. Oke, sepertinya itu aja guys dari gua. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye.